Guys, kalian tahu nggak sih sekarang dunia lagi perang? Hah? Masa sih? Iya loh Mel. Kira-kira Indonesia berpihak di sebelah mana ya? Di mana ya? Nah, kami dari kelompok Empat. ingin mempresentasikan konflik perang dingin dan pengaruhnya bagi Indonesia, terkhusus di bidang politik dan ideologi. Yuk kita simak. Selamat menyaksikan. Apa yang menyebabkan terjadinya perang dingin? Yuk bahas. Berbeda dengan perang senjata, perang dingin merupakan pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Dua sekutu itu saling memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain dengan melakukan persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Masa perang dingin berlangsung pada 12 Maret 1947 sampai 26 Desember 1991. Saat itu merupakan masa-masa paling mencemaskan bagi penduduk dunia karena khawatir jika perang dingin tersebut berubah menjadi perang nuklir atau perang dunia ketiga. Awalnya di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga perang dunia kedua dimenangkan oleh Amerika Serikat dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersitegang karena ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut Uni Soviet dan pemerintah tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam perang dingin ini adalah bahwa ideologi memiliki kekuatan besar untuk mengubah tatanan dunia. Nah, dan juga ada diplomasi dan juga sikap seperti gerakan non-blok dapat menjadi cara bagi negara-negara berkembang untuk menjaga kedaulatan mereka. Selain itu, perang dingin juga menunjukkan bahwa negara adidaya mampu untuk dapat runtuh dalam masalah internal tanpa harus kalah dalam perang terbuka. Dan sumber yang kami kutip ini berasal dari, pertama, ada buku The Cold War History karya Odd Aaron Webster, yaitu dia seorang sejarawan dan juga profesor di dalam hubungan internasional. Dan juga sumber kedua itu adalah di jurnal Avatara dari Universitas Negeri Surabaya yang membahas tentang hubungannya konferensi Asia Afrika dan lahirnya negara non-blok. Sumber-sumber ini dipilih karena kami membaca sangat akademis dan juga relevan untuk konteks kami perang dingin yang kami tulis saat ini. Dan yang terakhir, sumber ketiga yaitu PIR atau bisa disebut Power in International Relations yang menjelaskan diplomasi Indonesia melalui konferensi Asia dan pengaruhnya terhadap negara-negara Asia serta Afrika. Untuk memahami perang dingin, kita perlu tahu terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan perang dingin. Nah, perang dingin adalah konflik politik, ekonomi, dan juga ideologi antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kenapa disebut dengan dingin? Nah, karena kedua negara tersebut tidak pernah berperang secara langsung dalam skala yang besar. Perang dingin ini berpusat di Eropa, khususnya antara Eropa Barat yang didukung oleh Amerika Serikat dan juga Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh dari Uni Soviet. Namun dampaknya mencakup sangat luas, di mana itu mencakup seluruh dunia antara Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Penyebab utamanya adalah karena adanya perbedaan ideologi, di mana Amerika Serikat menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet menganut komunisme. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul kekosongan kekuasaan global, di mana kedua negara tersebut kemudian berlomba-lomba untuk memperluas pengaruh mereka dan berusaha mencegah penyebaran ideologi lawan. Nah, tokoh-tokoh penting di dalam Perang Dingin ini antara lain Harry S. Truman, John F. Kennedy, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev,
Mikhail Gorbachev, serta Presiden Soekarno yang berperan dalam gerakan negara-negara non-blok. Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Tahap pertama adalah pembagian pengaruh dunia melalui konferensi Yalta dan Potsdam. Pada masa ini, mulai terlihat nih perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tahap kedua terjadi pada tahun 1947 hingga 1949. Amerika Serikat mengeluarkan doktrin Truman untuk membantu negara-negara yang terancam komunisme. Pada saat yang sama terjadi blokade Berlin yang memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1950-an, di mana Amerika Serikat membentuk NATO, sedangkan Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa. Kedua blok ini kemudian terlibat dalam berbagai perang proksi seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Tahap keempat adalah puncak ketegangan yang terjadi pada tahun 1962 melalui krisis rudal Kuba. Dunia berada di ambang perang nuklir karena Uni Soviet menempatkan rudal di Kuba yang sangat dekat dengan wilayah Amerika Serikat. Tahap kelima adalah era detente pada tahun 1970-an. Kedua negara mulai melakukan negosiasi untuk menandatangani perjanjian pembatasan senjata untuk mengurangi resiko perang nuklir. Dan tahap terakhir terjadi pada tahun 1980-an hingga 1991, di mana Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Reformasi yang dilakukan Mikhail Gorbachev tidak berhasil menyelamatkan negara tersebut. Akhirnya, tembok Berlin runtuh pada tahun 1989 dan Uni Soviet resmi bubar pada tahun 1991. Peristiwa Perang Dingin ini juga berdampak pada ideologi yang ada di Indonesia. Ini yang kami pilih adalah Konferensi Asia Afrika yang terjadi pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara di Asia Afrika yang sebagian besar baru merdeka dari penjajahan. Tujuan utama dari konferensi ini adalah mencari jalan tengah di tengah persaingan antara blok barat dan blok timur. Negara-negara peserta tidak ingin menjadi alat bagi negara-negara adidaya. Konferensi Asia Afrika menjadi dasar lahirnya gerakan non-blok yang kemudian dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Nehru, Tito, Nasser, dan Nkrumah. Peristiwa penting kedua adalah krisis rudal di Kuba pada tahun 1962. Krisis ini terjadi ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba. Amerika Serikat menganggap langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Selama 13 hari, dunia berada di ambang perang nuklir. Namun, melalui negosiasi antara Presiden John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev, konflik ini berhasil diselesaikan secara damai. Peristiwa ini menunjukkan bahwa diplomasi dapat mencegah bencana global meskipun ketegangan politik sangat tinggi. Peristiwa penting terakhir adalah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1889. Nah, tembok Berlin ini selama puluhan tahun menjadi simbol perpecahan antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Ketika tembok tersebut runtuh, dunia melihat bahwa pengaruh Uni Soviet mulai melemah karena peristiwa ini menjadi simbol berakhirnya Perang Dingin dan awal runtuhnya Uni Soviet 2 tahun kemudian. Lalu, apa pengaruh Perang Dingin bagi Indonesia? Nah, yang pertama, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan menolak menjadi bagian dari blok barat dan blok timur. Sikap ini diwujudkan melalui konversi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Yang kedua,
persaingan ideologi dunia ikut memengaruhi politik dalam negeri Indonesia. Polarisasi antara kelompok kiri dan kelompok kanan semakin tajam dan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1865. Dan yang ketiga, Perang Dingin memengaruhi arah pembangunan Indonesia setelah pergantian pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Indonesia itu menjadi lebih dekat dengan negara-negara Barat dan menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka. Dan sebagai penutupnya, Perang Dingin mengajarkan bahwa persaingan ideologi dapat memengaruhi dunia selama puluhan tahun. Namun, diplomasi kerjasama internasional dan sikap independen dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur karena Indonesia menganut gerakan